dicerahkan. Itu dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Zidan, kalau mau ada yang tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Penjelasannya sangat detail sekali. Dan saya yakin banyak pertanyaan yang akan muncul nih dari Monggo, monggo. audiens. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan pada Pak Budiono. Silahkan raise hand. Nanti saya bantu untuk open mic-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Belum ada? Baik. Pak Budi, tadi saya sedikit mencatat. Jadi kurang lebihnya ini yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ataupun suara Tuhan itu berasal dari referensi firman yang dikonsumsi oleh kita begitu ya Pak. Lalu Betul. kemudian di-recall melalui pikiran spiritual. Iya. Nah, apakah itu kesimpulan dari yang dimaksud oleh Pak Budi sebagai kehendak Tuhan? Itu Pak. Iya, saya kira benar itu, Pak. Jadi wajib ya menginstal firman. Kalau mau dengar suara Tuhan, karena firman ini adalah perkataannya. Dan juga wajib percaya menghidupi Rohul Kudus, karena itu pikirannya Allah. Pikiran Allah ini kan yang firman yang apa itu mencipta jagat raya ini. Jagat raya ini adalah hasil daripada ciptaan Allah, hasil daripada pikirannya dia, Rohul Kudusnya itu yang diperkatakan melalui firman-Nya, ya. Kan jadilah langit dan bumi dulu seperti itu. Jadi rohnya dan firman-Nya ini dua-duanya ini ya yang harus kita hidupi. Firman-Nya kita install, Roh Kudusnya kita hidupi sebagai Google spiritual kita sehingga kita bisa ngerti kehendaknya sebetulnya. Kan gitu ya. Bahkan kehendaknya itu ada 4 5 poin ini ya. Bisa mendengar suaranya, bisa memandang seperti Tuhan memandang, tadi beda ya Bapak semuanya. Mengetahui pikiran Tuhan seperti apa dan mengenal eksistensi Tuhan, praktek di dalam hidup kita dan kepastian iman kita yang ya nggak struggle lagi. Jiwa kita bisa berkelimpahan, ya iman sudah bukan pergumulan lagi. Itu. Betul saya kira Pak Siran. Baik, Pak Budi. Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, saya masih kasih kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan, monggo. Di slide-slide terakhir atau slide-slide tengah atau awal, silakan. Monggo. Monggo. Baik, kalau belum ada. Pak Budi, kalau tadi disimpulkan seperti itu bahwa referensinya adalah firman, pertanyaan lanjutannya dari saya, eh, referensi yang kita dapat dari hasil pendidikan dari kecil sampai besar kan tidak melulu dari firman nih Pak Budi ya, dari ilmu pengetahuan, dari didikan yang sifatnya doktrin atau dogmatis gitu ya Pak ya. Lalu kemudian juga kalaupun bentuknya firman, mungkin levelnya ada yang hanya mencerna itu tidak secara redaksional gitu Pak. Jadi hanya poin-poin yang intinya saja gitu. Apalagi kalau di kitab suci di Al-Quran, ini kan eh, banyak ayat-ayat yang mutasabihat gitu, atau yang perlu di apa namanya kaji lebih dalam lagi mengenai esensinya gitu atau hakikatnya. Nah, pertanyaan saya, apakah referensi-referensi dari firman ini terikolnya ini berupa kalau itu berupa pikiran gitu ya Pak ya, apakah redaksional juga bisa atau
hanya isyarat, tanda atau bagaimana Pak? Itu konkretnya gimana Pak? Iya, jadi apa itu? Tadi ntar dulu ya. Ini kan tadi kan cara manusia menerima itu ada audible, ada mimpi. Ini suara hati tadi ya dari fakta itu adalah dari situ, Pak. Ya, jadi bisa menerimanya itu cara mainnya dari situ. Ya. Nah, saya kira nggak ini karena kalau sudah di pikiran spiritual itu nggak redaksional tapi hakikatnya ya. Kita belajar dulu bahasa roh ya itu hakikat bahasa hakikat gitu ya Bapak. Ya Pak Jiran ya. Nah makanya ini sebetulnya saya tulis ini adalah semua firman ya tapi bukan bahasa kitab suci ini bahasa manusia biasa karena saya sudah meditate ya sudah hakikatnya saya alami terus saya tuliskan pakai bahasa manusia supaya Bapak Ibu semua mudah seperti Google spiritual dan sebagainya itu hakikatnya seperti itu. Nah, nanti kita mendengarnya adalah hakikat gitu. Kehendak Tuhan itu seperti ini gitu yang sesuai dengan masalah kita yang kita ngerti gitu. Ya masalahnya mungkin Pak Jenan sama saya pas sama gitu. Tapi cara bicaranya beda, hakikatnya beda. Yang dikasih ke Pak Jiran dengan saya. Nah, makanya kita tapi firmannya sama. Ya, itu. Nah, jadi itu adalah bahasa hakikat itu. Jadi sudah encoding, encoding ya. Itu sudah encoding daripada bahasa bahasa firman di situ. Jadi bahasa hakikat yang kita ngerti. Makanya Allah itu kan apa namanya advisor kita apa itu guru kita ya pengajar kita yang luar biasa bisa mendidik siapa saja dan ngerti itu pengertian yang sama ya dari taman kanak-kanak sampai S7 itu artinya apa bisa ngerti bagaimana menyelesaikan masalah kehidupan dia itu loh Pak Jiran ya jadi nanti ngerti Baik, itu di pikiran kita kita ngeh aja gitu ngerti itu yang baik, baik ditanyakan Pak ke Budi. Pak Jiran ya kalau nggak salah itu ya gitu ya. Betul, betul, betul. Mhm. Nah, Ini ini yang ada terakhir, pertanyaan Pak Budi ya monggo, dari audiens. monggo, Dari monggo, Ibu Dokter Anda Matrisiana. monggo, monggo. Pertanyaannya, bila kita memohon kepada Tuhan untuk pertolongan agar dibayarkan hutang-hutang saya, bila sampai detik ini permohonan kita belum terjadi, apakah permohonan saya ini berarti tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Mohon penjelasannya Pak Budi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Ibu. Jadi, Ya, ini sama dulu saya juga mengalami seperti itu, yang enggak hanya yang nominal kecil, yang nominal besar juga, dan tidak hanya sekali ya Ibu ya. Tapi yang pertama bahwa kita jangan salah sangka ya kepada ini Asmaul Husna Allah sifat Allah ini dulu ya. Jadi yang pertama bahwa bukan Allah tidak mau kabulkan, bukan ya Bapak Ibu ya. Dia tuh rindu mengabulkan ya. Itu yang pertama. Yang dua bahwa pikiran jiwa kita harus benar itu ada di buku saya ya. Kita kalau mikir waduh masalah saya sulit. Nah, itu sudah menghalangi ya. Apa itu pasti kita timbul seperti itu. Saya dulu juga apalagi kalau nominalnya tuh besar. Nominalnya besar ya Ibu ya. Ya. Buat Tuhan itu masalah besar kecil itu sama mudahnya. Ya. Nah, yang ketiga kita belum bisa menemukan dia ya Roh Kudusnya ini. Kita belum bisa connect sebetulnya itu. Nah, kita harus ngerti tadi pikirannya Allah tadi di situ. Kita harus connect di situ dulu di situ. Ya. Nah itu Ibu ya, jadi masih banyak sebetulnya ini tadi tolong dimeditate lagi yang yang apa bab ini itu sudah banyak menjelaskan. Ya, jadi
bukan Allah tidak mau, bukan Allah tidak, Allah itu rindu ya mengabulkan semua, ya. Tapi kita harus punya cara pandang dia ini, yang ini, ya. Jadi jangan jangan terbesit ada yang ini, "Oh itu nggak udah hutang nggak mau mengembalikan." Wah itu terus kita berpikir negatif dia. Nah ini yang harus kita lemahkan kita. Kita fokusnya ke ini ya, yang suci, kasih, baik, benar, dan adil, ya. Jadi ini yang harus kita latih jadi ini semua sebetulnya tentang pikiran kita Bapak Ibu. Ya maaf ya, bukan karena sholat kita, bukan karena tahajud kita. Saya sudah alami semua, dulu tahajud sampai 3 tahun, nggak terkabul juga. Akhirnya saya, umroh supaya saya bisa, berdoa di Ka'bah, ya. Masalahnya tambah besar kan gitu. Ya, jadi bukan masalah itu ya, saya nangis juga, ya Tuhan Allah itu kasihan aja sama saya, tapi ini ada hukum-hukum spiritual, ya yang harus kita lalui. Seperti hukum listrik itu, ya dulu listrik itu dari pertama kali, jagat bumi ini diciptakan sudah ada petir ya, ada semuanya ya. Tapi kan belum ada seperti sekarang ini. Kenapa? Karena hukum listrik belum pada ngerti. Begitu hukum listrik ngerti bisa seperti ini. Nah, ini ada hukum spiritual ya. Ibu, bukan hukum legalitas yang haram-halal dan sebagainya, itu mudah dipahami, tapi kan sulit dilakukan, nggak pernah ada yang sempurna itu, memang sudah ditulis, tapi ada hukum spiritual yang harus tadi yang saya katakan tadi. Ya, jadi kita pernah menemukan itu dan biasanya anunya itu root cause-nya itu ya, apa namanya, sebab apa itu, root cause itu akar ya, akar sebabnya itu simpel sebetulnya sih. Tapi cuman kita belum menemukan saja sebetulnya, itu Ibu. Ya, tapi jangan imannya harus terus dipelihara, iman Allahnya itu, harapannya. Ya, jangan sampai putus asa, apalagi ini, alih ini, hikmat manusia kita yang muncul. Ya, nanti kita nggak bisa ngerti solusinya di situ. Tapi ini cuman proses ya Ibu ya, jadi harus harus melalui proses. Artinya harus dilakukan nyata ya di dalam hidup kita, gitu. Ya kalau saya udah ngalami. Jadi gini, kalau kita mau mancing ikan lebih besar, umpannya harus lebih besar. Kalau masalah kita belum terkabul, tambah ada lagi yang lebih besar. Artinya apa? Bahwa nanti ikan yang diberikan Allah itu sebetulnya akan lebih besar. Kan gitu saja sebetulnya. Nah, umpannya harus lebih besar. Dan Allah itu tahu kapasiti kita, tahu iman, tahu segalanya, dia itu sudah tahu. Nah, kita pikiran jiwa kita yang masalah kan. Nah, mohon harapannya selalu ada, jangan sampai putus. Itu, karena harapan itu adalah remote control daripada iman, ya. Kalau AC itu remote control-nya adalah harapan, iman adalah kompresornya supaya tetap jalan sehingga dinginnya, anugerahnya tadi turun, jawaban daripada doa kita. Ini sebenarnya jawabannya, pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang Ibu, jadi semua harus ya mohon supaya dimengerti semua tidak hanya bab ini, monggo. Jadi ini pencarian kita seumur hidup, Baik, itulah sih. semoga bisa menjawab Ibu Matrisiana. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya? Monggo Oh, monggo. sorry, ada tanggapan dari Ibu Matrisiana. Berarti pola pikir dan pemahaman saya atau hukum spiritual saya yang harus saya temukan dengan iman saya dan harapan saya yang lebih dikuatkan. Begitu ya Pak Budi? Harapan saya sangat yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya, Pak. Matur nuwun jawabannya. Monggo, Pak. Iya, Bu, jadi terus ya diteruskan untuk sebenarnya itu, meneruskan bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa lebih benar dan lebih baik. Itu saja sebenarnya. Jadi tolong diteruskan Ibu, itu satu proses kita masing-masing. Jadi ada waktunya. Itu sudah benar arahnya, monggo diteruskan. Ye, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Silakan Bapak Ibu yang masih mau mengajukan pertanyaan.
Saya masih buka sesi pertanyaan, satu atau dua pertanyaan lagi. Silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, kalau belum ada, Pak Budi tadi ada statement mengenai jangan paksakan kehendak kita, tapi kita harus selaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini kan nggak mudah nih Pak. Antara keinginan, kehendak kita gitu ya, dan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kita referensinya tadi ke firman, terus antara keinginan dan kehendak kita juga dipengaruhi oleh pikiran jiwa, tapi kadang-kadang pikiran jiwa juga yang diintervensi dengan kebaikan gitu ya, nilai-nilai normal begitu. Seolah-olah itu mencerminkan itu kehendak Tuhan. Nah, ini gimana Pak distorsi-distorsi seperti ini menyikapinya? Iya, ya. Jadi saya di sini tadi sudah jelas ya, Pak Ziran ya. Jadi ya kalau firmannya itu sulit, tapi ini buku saya terutama ya, buku SQ Power itu sudah sehari pati dari mungkin ratusan ribuan ya. Dan saya belajar tidak hanya yang di Indonesia, yang di mancanegara juga. Dan saya konfirmasi dalam hidup saya dan saya lihat banyak saya saksikan kepada yang lain ya. Buat saya ini sudah divalidasi gitu untuk saya ya, dan itu lupa Jiran dan yang lainnya harus melakukan yang sama sehingga ini buku yang saya tulis dan juga YouTube yang saya upload ini bisa menjadi pewahyuan. Artinya pewahyuan itu menjadi mengendap di dalam pikiran spiritual Bapak Ibu masing-masing. Tidak hanya di pengertian pikiran jiwa, harus dimeditate sampai ngeh gitu. Nah, itu memang lama. Tapi kalau dengan sudah saya sarikan seperti ini, ya ini cuma 14 bab sebetulnya. Ya, kalau jadi itu mudah ya. Jadi tapi mau harus firman Pak, tapi kan sulit itu. Makanya firman itu harus pikiran firman yang spiritual ya, yang roh dan hidup, bukan yang legalitas aturan untuk hidup manusia di dunia, bukan. Kalau itu monggo di agama kita itu banyak dan itu semua baik ya. Ini yang betul-betul untuk mengenal Allah. Memang nggak gampang, tapi ini kan ada tips-tipsnya yang kita sebetulnya ini ya sebetulnya. Bagaimana Pak Budi mendahulukan kerajaan kehendak Tuhan? Nah ini jangan paksa kehendak kita latihan. Nah ini kan mudah sebetulnya. Ini loh Pak tipsnya, dibalik dulu gitu. Kalau kita punya, aduh kita sudah pusing, pusing itu sebenarnya kan kehendak kita nggak terpenuhi kan, gitu. Nah ini, anu harus dilatih, harus latihan Pak. Kalau enggak bisa. Nah saya sudah tulis juga bahwa ini semua adalah Roh Kudus yang memampukan kita itu bukan diri kita. Makanya ini loh, ini Google spiritual ini tanya dia, Roh Kudus aku enggak sabar. Kok utangku belum kembali terus gitu. Terus jangan saya minta keadilan lah salah lagi itu. Kalau sudah minta keadilan merasa paling benar itu tadi sudah ini bukan hikmat Tuhan itu ada di sini. Baik jahat benar salah sudah di sini lagi. Ya kalau udah daging ya sudah bawa pengadilan aja sudah nggak usah di firman. Sulit nanti di sini jadi pakai akal kita ya monggo sudah itu cara-cara duniawi, sewa pengacara dan sebagainya. Ya, tapi kita belum tentu menang. Kalau kita mau menang di sini, karena saya sudah saya lakukan semua. Kalau ibu tadi kan sudah berutang, ya ada benar, ya tapi nggak ditagih, nggak dapet. Saya ini sudah bayar besar nominal, dituntut loh, tidak tidak dituntut. Lah ini ya gimana menangin itu? Saya pakai ini, Bapak Ibu. Ya, kalau Allah yang kerja, kita mesti menang. Jadi untuk menang apa namanya masalah duniawi itu, tadi saya tulis di mana ya saya lupa itu. Untuk menangkan duniawi itu hanya dengan cara ini, Bapak Ibu ya. Kalau enggak, kalau mereka ya mayoritas manusia kan itu berpikir atau bekerja di tataran pikiran jiwa.
Kalau kita juga melawannya dengan pikiran jiwa yang nggak kelar-kelar, satu level. Kita harus di level yang lebih, yaitu di tataran pikiran spiritual ini, Bapak Ibu semua. Kalau mau menangkan dunia gitu. Ya, hanya ini caranya Bapak Ibu semua. Mana tadi, ya. Mhm. Itu Pak Jiran, ya kira-kira itunya. Baik, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga jelas. Ini Ini ada apalagi pertanyaan fakta, lanjutan. ya yang fakta ini ya. Sebenarnya Tuhan itu tadi Ibu tadi pertanyaannya bagus ya. Eh, hutang tidak nyaur, itu kan fakta ya. Nah, ini pikiran jiwa, fakta itu ilusi sebetulnya. Nah, kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan apa tidak di situ. Itu sebenarnya bicara juga sebetulnya, selain dari pikiran spiritual kita. Dari firman-Nya juga fakta ini sebetulnya. Ya ini ilusi, Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ya tanya, ya kalau saya udah paling gampang, saya klik Mbah Google, Roh Kudus di situ. Ini di sini semuanya ada. Ini lebih lebih daripada Google ya, Bapak Ibu semua. Tanya, makanya harus ngerti. Jadi karakter dia, perannya dia, dan kuasa dia itu ada di buku saya. Nah itu loh. Udah tanya itu semua. Kalau kita nggak mampu, ya aku nggak mampu. Roh Kudus, tolong aku mampukan. Gitu, gampang sih. Tapi dahulukan dia, terus jangan mereka-reka dulu. Itu kita kan selalu, ini loh, dahulukan. Dia ini dahulukan Roh Kudus. Ini kuncinya di situ. Setelah pasca keselamatan spiritual, setelah roh dan kalamnya turun tahun 2000. Ya, makanya Nabi Muhammad kita itu udah ada Roh Kudus ya, makanya Islam bisa sampai ke sana itu segala macam itu mukjizat yang luar biasa di situ dicontohkan. Ini tipsnya yang paling jadi tanyalah sini jangan tanya saya gitu. Kasarannya gitu. Dan alami sendiri, berproses sendiri gitu Pak Jiran. Baik, Monggo. baik. Ngingetin aja kita itu lupa gitu karena ya itu tadi nggak kelihatan, nggak apa namanya, nggak kasat itu nggak kasat pikiran jiwa dan nggak kasat panca indera itu aja sebetulnya sih ini loh. Yang masalahnya tuh hal spiritual itu. Padahal itu eksis lebih eksis daripada listrik, Bapak Ibu. Lebih berkuasa daripada tidak hanya bom atom ya, bom nuklir ya, dia itu nanti kalau kiamat Tuhan ini berkata aja berfirman kiamat selesai itu. Jagat raya dan ini begitu itu tapi halus banget itu itu luar biasa Bapak ini kebenaran sangat-sangat luar biasa gitu cuman ya nggak populer itu aja monggo Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan lagi Pak Budi dari audiens Oh, dari Country Board Indonesia. Mungkin Pak oh Ahmad Fauzan mungkin ya. ya ya Terima kasih Pak Budi penjelasannya. Ada yang ingin saya tanyakan. Kita wajib mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya, melalui asmanya, melalui afalnya atau perbuatan Tuhan ya, segala perbuatan dan zatnya dengan hakikatnya terlebih dahulu atau mengenal Ruhul Kudus dulu. Nah, yang mana dulu Pak Budi? Mohon penjelasannya. Monggo Pak. Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Itu saya balik yang tadi. Ini ya ini kebenaran mendengar suara Tuhan. Sebenarnya dengar suara Tuhan itu adalah bagian bagaimana kita memahami kehendak Tuhan ya. Jadi kalau kita mau paham kehendak Tuhan tidak harus selalu dengar suaranya kan gitu ya. Ini masih banyak yang lain nih cara pandangnya, pikirannya, eksistensinya dan tentang kepastian iman tadi ya. Jadi nggak selalu harus dengar ya. Dan memang kita sudah nggak audible lagi. Ini dulu Bapak. Sekarang kan apa? Rohul Kudus sudah ada di dalam kita yang kita nggak sadari. Ya ini dengan pikiran hati kita ya bisikan hati dengan iman kita. Jadi tadi pertanyaannya, kalau sekarang di zaman kita sekarang ini kan di zaman yang era yang ketiga ini. Yang dulu kan pra keselamatan yang pertama ya, pra keselamatan spiritual Allah. Nah, ini yang pra keselamatan spiritual Allah sampai Quran. Karena Quran itu adalah wahyu terakhir.
Nah, zaman sekarang ini Roh Kudus, ini menjawab pertanyaan Pak itu tadi. Ya Roh Kudus dulu, channel-nya sudah ada di kita. Dan itu yang paling dekat dengan kita. Itu adalah pikiran Allah sendiri yang bersyafaat untuk kita. Itu jawabannya, Pak. Harus dia itu. Ini semua ini dia. Ya, tanda kuasa ada, dekat urat leher ya, membisikkan hati. Ini semua adalah Roh Kudus. Bukan Allah yang bertahta dia, tapi ini pikiran dia, dia juga. Cuman beda misinya. Misi itu gini ya. Satu hakikat, satu zat. Allah dengan Roh Kudus dengan firman-Nya itu. Cuman kapasitinya beda. Allah itu katakannya lautan gitu. Roh Kudus itu karena satu ember atau satu gayung yang ditaruh di dalam setiap kita. Itu karena misinya beda untuk setiap pribadi kita. Kok Allah seluruh dunia, seluruh jagat raya yang bertata di sana. Ya firmannya sama, satu gayung ada di dalam kita. Ya tergantung yang kita install berapa banyak. Tapi kualitinya sama. Ya air itu kalau dicek di laboratorium sama kontennya. Ya, tapi kapasitinya beda. Satu zat, satu hakikat dengan Allah yang di surga sana, di tingkat 7 dari surga yang paling tinggi. Itu Allah kita di luar jagat raya dan alam semesta ini. Jadi yang dulu kan Roh Kudus, Pak. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa menjawab Pak Ahmad Fauzan. Silakan jika masih ada yang mau bertanya. Durasi acara kita sudah masuk di 1 jam 38 menit. Ya, monggo. Oh, Nggak ini Pak kerasa Jidan waktunya. yang punya kuasa, Pak Jidan ini, kuasa Zoom. Monggo kalau masih ada yang bertanya, masih ada waktu. Satu lagi Pak Budi, saya mau ajukan pertanyaan. Monggo. Kalau kembali lagi, kalau semua referensinya adalah firman, Pak Budi, terutama yang Kauliah, yang tertulis di kitab suci gitu, apakah seorang penghafal kitab suci gitu, Pak, otomatis akan mendapatkan privilege lebih banyak begitu? Begitu Pak Budi? Ya maaf ya, saya harus jawab ya kebenarannya ya. Ya, Saya harus menjawab. Jadi enggak. Ya tidak selalu ya. Bisa ya. iya bisa tidak lah gitu ya, bukan enggak ya. Bisa iya bisa tidak ya. Itu jadi tergantung dari itu tadi semua Pak. Itunya. Mindsetnya ya spiritual apa jiwa. Ya, Ya ya. jiwa ini enggak bisa mengakses ruh. Mustahil kita bisa mengakses pikiran Allah, kehendak Allah. Enggak bisa Pak. Hanya tadi ya kelihatan di sini ya. Ini ya what-nya dan why-nya aja. Ya bisa bisa tepat, bisa enggak kan gitu ya, karena bisa ini bayang-bayang, Pak, word-nya ini bayang-bayang. Ya ya bisa tepat, bisa enggak, gitu. Why-nya ini hanya menemukan root cause-nya. Ya, jadi root cause-nya itu sebab root cause-nya sebab akar penyebabnya aja, tapi enggak ngerti solusinya. Ya, ini cuma menganalisa, breakdown, ya meretelin masalah. Itu aja, nggak ngerti terus caranya nanti solusinya apa, gitu. Ya Berarti kayak dengan insinyur dengan kata lain sebetulnya bukan untuk dihafal kan ya Pak? enggak dia apa, dipahami. Dipahami. Otomatis kalau paham, Dipraktekkan. dipraktikkan. Kalau paham kita hafal hakikatnya. Makanya saya kan bukan seperti pemuka agama ya di luar kepala gitu-gitu, hafal enggak. Saya harus tulis poin-poinnya ini. Karena ini mengingatkan saya enggak menghafal jiwa saya, tapi saya tahu hakikat. Ini makanya PowerPoint ini saya suka. Ini poin-poin hakikat yang saya tidak harus mikir di jiwa, jiwa saya bisa wukuf. Yang kerja begitu ditulis poinnya saya bisa cerita banyak gitu karena saya ngalami. Ya tadi kalau saya mau cerita pertanyaan itu ya nggak selesai itu nanti sejam juga. Ya seperti Bapak tanya, Bapak Ibu tanya udah Bali gimana ya? Ada yang tahu Bali dari baca buku, ada yang sudah di sana, baca buku ya
Ya terbatas, tapi pernah di sana ditanya Bali ini gini, wah ceritanya nggak habis-habis itu, sama dengan saya Pak Siran gitu. Kira-kira gitu, ya Iya, itu. iya. Mm. Baik, baik. Terima Makanya kasih Pak Budi. bagus Menarik. sekali Pak. Jadi bakal banyak pertanyaan sebetulnya. Tapi saya Ya, berikan eh, waktu aja untuk para penanya yang lain. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan masih dari Pak Ahmad Fauzan. Izin monggo. ada satu lagi pertanyaan. Suara Tuhan yang kita pahami, bukan melalui suara atau audible, bukan melalui tulisan maupun perkataan. Namun, hati kita bisa memahami. Seperti contoh, misalnya ketika kita berangkat kerja, di tengah jalan, ingat, ada sesuatu yang tertinggal. Apakah ketika kita ingat barang yang tertinggal tadi bisa dikategorikan suara Tuhan? Itu Silakan pertanyaannya. Pak. Iya Pak, silakan Pak. Itu pertanyaannya. Ya, itu Ya, bisa roh dan suara Tuhan. Ya, nah cuman tadi itu kan baik ya mengingatkan ya semua ya. Ini baik ya, jadi harus dikonversi ke ini paling tidak ini. Kalau itu baik, ya oke. Ya, itu dari suara Tuhan itu seperti itu. Dan memang mekanismenya seperti Pak itu tadi. Ya, tapi itu harus dikonversi baik, bukan aduh kamu tadi belum marahin anakmu yang tadi nggak sekolah gitu lah. Itu bukan itu diingatkan sama. Ya, tapi mekanismenya itu udah benar itu Pak Wisan Titi. Ya, dia mengingatkan firman sebelumnya. Sebetulnya ya, tapi kan di dalam firman itu ngejawantahnya terhadap masalah kita sehari-hari tadi. Betul. Oh, kuncinya ketinggalan. Ya itu kan namanya itu suara Roh Kudus seperti itu. Nah itu harus dilatih. Ya kita konfirmasi ini suci nggak, kasih nggak, baik nggak, benar nggak gitu. Ada, tapi bukan yang di sebelah kanan ya, itu yang di sini ya. Ini salah satu firman atau asma Allah yang sudah hakikatnya. Nah firman-firman hakikatnya seperti itu tadi. Betul itu. Nah itu harus diasah terus, alami terus. Kalau kita mendahulukan dia, nah, pasti jawabannya dari dia. Jadi saya balikan. Nah, tadi kalau Bapak yang mendahulukan terus, pasti dari dia. Ini. Kalau yang mendahulukan dari pikiran jiwa terus, ya belum tentu. Walaupun itu diingatkan. Kan gitu ya, itu aja. Ya, referensi kita apa yang setiap hari itu? Itu pasti kita yang dibalikan ke situ. baik Pak Budi. Terima kasih. Semoga menjawab Pak Ahmad Fauzan. Pak Budi, nampaknya durasi kita sudah 1 jam 45 menit ini Pak Budi. Ya, terima kasih. Dan mungkin bakal ada sesi lanjutan nih Pak mengenai judul ini. Ya sama-sama saya nggak ngerti juga. Saya dulu kan sudah bilang selesai buku udah nggak ada lagi kan ternyata ada. Ya ini kan Ayo. apa? Karena ya saya tadi kayak Pak Ujan saya diingatkan. Kamu mesti tulis ini, tulis itu. Ya aku nggak ngerti. Ya aku ajarin gitu. Kalau diajarin ya saya sharingkan. Kalau nggak diajarin ya saya diam aja gitu. Gitu Pak. Ya. Ada yang sudah diajarin. Ya saya sudah tulis Pak, sudah jadi. Tapi begitu saya mau sharingkan, ntar dulu itu nanti. Nah ada juga gitu loh Pak itu. Ya saya mau ikut aja gitu. Nah, itu saya bisa Hmm. begitu karena saya mendahulukan dia caranya itu saya salah nggak paksakan kehendak saya dan sebagainya latihan aja gitu Pak. Itu di sini. Dan harus remuk dulu. Saya udah remuk berapa kali ini. Jadi kalau Pak Jidan ya mungkin sedikit-sedikit ngerasain ya itu bagus banget itu. Iya, iya, iya. Ya ya. Baik, Pak Budi. Jadi judul kita hari ini bagaimana mendengar suara Tuhan. Yang perlu digarisbawahi adalah bukan audible, bukan mimpi ya Pak. Karena Betul. eranya sudah bukan di sana. Supaya Betul. tidak disalahpahami sebagai wah, apa mau menjadi nabi baru atau bagaimana gitu. Betul. Betul. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Budi sharingnya malam ini. Semoga
apa yang Pak Budi sharingkan, membawa keberkahan tersendiri untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu sekalian juga yang menerima ilmu ini bisa dengan rendah hati untuk bisa mengendapkan, terus kemudian bisa mengaplikasikannya, merenungkannya, memeditatnya, dan Amin. semoga nanti ada instruksi tersendiri untuk melanjutkan lanjutan judul ini, karena saya kira satu sesi belum cukup Pak Budi, terlalu banyak juga mungkin nanti bingung juga Pak untuk Bingung. mengendapkannya gitu. Jadi Iya, butuh iya. waktu untuk di meditate. Demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat, semoga menjadi penambahan pengertian, pemahaman, dan pencerahan untuk kita semua, sehingga bertambah pula kita menjadi mantap iman kita. Terima kasih Pak Budi sekali lagi. Terima kasih. Kita akhiri acara kita malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima kasih. Fauzan. Terima kasih, Pak.